Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI MTS Manbaul Huda, Tanggung Harjo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, oleh Muhammad Mujtahid SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita belajar SKI dengan slogan Jas Merah, jangan sampai melupakan sejarah. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar tentang periode-periode dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Yang mana periode pertama terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Yang mana sistem politik yang dijalankan oleh Bani Abbasiyah yang pertama antara lain satu, para khalifah itu terdiri dari para keturunan bangsa Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur dan pegawai lainnya berasal dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, Baghdad atau Irak itu menjadi ibu kota pada zaman Khalifah Al-Mansur. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan mulia pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Yang keempat, kebebasan berpikir sangat diakui dengan sepenuhnya pada zaman ini. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh. Sumber keuangan dinasti Abbasiyah itu berasal dari satu, kharaj yaitu pajak hasil bumi, al-jizyah yaitu pajak badan, ini dikenakan untuk orang-orang non-muslim yang tinggal di kawasan kekuasaan orang muslim. Az-zakah yaitu segala macam zakat, ada zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain. Al-fa'i yaitu pembayaran dari pihak musuh yang kalah perang, jadi tawanan perang. Al-ghanimah harta rampasan dari hasil perang. Asyur adalah pajak perniagaan atau bea cukai, yaitu pajak perdagangan. Konsep dasar Bani Abbasiyah periode 1 yaitu zaman Abbasiyah, konsep kekhilafahan berkembang sebagai sistem politik yang menurut mereka bahwa kedaulatan ini berasal dari Allah bukan dari rakyat sebagaimana pada masa Abu Bakar dan Umar. Pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya pada zaman Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah sendiri berlangsung atau berdiri selama 5 abad, yaitu 508 tahun. Sangat lama sekali. Terus para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan tokoh politik dan agama sekaligus. Kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi, yaitu kejayaan pada zaman saat itu. Periode ini menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Meski pendiri Bani Abbasiyah itu adalah As-Saffah, Abu Abbas As-Saffah, namun aslinya pembina sebenarnya adalah Al-Mansur, yaitu yang berkuasa pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Ibu kota yang awalnya di Hashimiyah dekat Kufah dipindah ke Baghdad yang dekat bekas dengan ibu kota Persia dan berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru, yaitu dengan mengangkat wazir atau perdana menteri sebagai koordinator departemen. Jabatan wazir ini menggabungkan sebagai fungsi perdana menteri dengan menteri dalam negeri itu selama 50 tahun. Berada di tangan keluarga yang terpandang berasal dari Balkh atau Persia atau Iran. Maksudnya keluarga non-Arab ini merupakan pembeda antara Bani Umayyah yang berorientasi Arab dengan Bani Abbasiyah. Ia juga membentuk lembaga protokol negara seperti sekretaris negara dan kepolisian negara, di samping untuk membenahi angkatan bersenjata negara. Pada masa Al-Mansur, konsep khalifah yang berlanjut ke generasi sesudahnya merupakan mandat dari Allah, bukan dari manusia. Menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya memerdekakan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Khalifah Harun Ar-Rasyid lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah.
Yang terkenal pada zamannya itu kisah 1001 malam dengan tokohnya yaitu Abu Nawas. Al-Ma'mun sebagai khalifah yang sangat cinta ilmu pengetahuan dengan mendirikan Baitul Hikmah, yaitu sebagai pusat penerjemahan dan berfungsi juga sebagai perguruan tinggi dan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Muqtasim, orang-orang Turki diberikan peluang besar untuk masuk dalam pemerintahan. Nah, pada masa Al-Muqtasim juga tentara itu dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit yang profesional. Lanjut pada periode kedua dengan khalifahnya antara lain ada Al-Mutawakkil, Al-Munsir, Al-Mu'tin, Al-Mu'tain, sampai Al-Mustafi. Periode kedua ini situasinya itu para penguasa cenderung hidup mewah dan mencolok, dan kemudian ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Nah, ini mulai hal ini di atas menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional asal Turki atau yang diangkat oleh Al-Muqtasim tadi mengambil alih kendali pemerintahan. Orang-orang Turki inilah yang kemudian memilih dan mengangkat khalifah atau kekuasaan bukan lagi di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah. Wibawa khalifah menjadi menurun tajam setelah tentara Turki lemah. Di daerah-daerah muncul tokoh-tokoh kuat yang kemudian memerdekakan diri dari kekuatan pusat dan mendirikan dinasti-dinasti kecil atau masa permulaan disintegrasi dalam sejarah politik Islam. Kemunduran Bani Abbasiyah pada periode ini disebabkan oleh luasnya wilayah yang harus dikendalikan, komunikasi yang sangat lambat. Jadi antar kekuasaan itu sangat lambat, tidak saling percaya, para penguasa itu saling menuduh dengan pelaksana pemerintah. Ketergantungan yang tinggi pada tentara profesional, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat besar. Periode ketiga terdapat 3 khalifah, yaitu Al-Mu'ti, Al-Ta'i, Al-Qadir. Periode ketiga ini Bani Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buwai. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya. Jadi tambah buruk bukan tambah baik. Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu Ali untuk wilayah bagian selatan Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, Ahmad untuk wilayah Al-Ahwaz, Al-Wasit, dan Baghdad. Baghdad tidak lagi menjadi pusat pemerintahan dan pindah ke Shiraz. Bani Buwai menganut paham Syiah. Ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan sehingga muncul pemikir-pemikir besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Maskawih. Bidang ekonomi sendiri, pertanian dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Terjadi beberapa kali kerusuhan antara ahli sunnah, dan Syiah. Lanjut pada periode para khalifah periode keempat, yaitu ada Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustazhir, sampai An-Asir. Pada periode keempat ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan Bani Buwai di Baghdad. Kewibawaan khalifah membaik karena kewibawaannya di bidang agama setelah beberapa lama dikuasai oleh orang Syiah. Nah, ilmu pengetahuan juga berkembang. Dapat dilihat seperti An-Nizam Al-Mulk yang mendirikan Madrasah Nizamiyah pada tahun 1067 Masehi dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Banyak cendekiawan lahir seperti Az-Zamakhsyari, Al-Qushayri, Al-Ghazali, Umar Khaya. Nah, mereka membagi kekuasaan menjadi beberapa provinsi dengan seorang gubernur yang mengepalai provinsi tersebut. Pada saat pusat pemerintahan melemah, masing-masing provinsi memerdekakan diri. Terakhir pada para khalifah periode kelima, itu ada Az-Zahir, Al-Mustansir, Al-Mu'tasim tadi. Pada periode kelima ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri, para Khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya, dan menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa ini juga tentara Mongol menyerang Baghdad. Kehancuran Baghdad akibat serangan Mongol
merupakan awal babak baru dalam sejarah Islam yang disebut masa pertengahan. Nah, dari situ kita dapat mengambil beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan di glosarium. Ada Abu Abbas As-Saffah, yaitu pendiri dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua Abbasiyah, namun juga sebagai perintis atau pendiri kota Baghdad tadi sebagai ibu kota, dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk latihan soal bisa dikerjakan ya. 1. Sebutkan 3 saja khalifah pada periode kedua dan jelaskan secara singkat kondisinya tadi itu bagaimana. Nah, berurutan sampai soal nomor 4. Jawaban ditulis di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan setelah nanti ada perintah dari guru mapel ya. Jadi kalian kerjakan dulu terus disimpan dan nanti sewaktu-waktu akan